Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Oke, hari ini saya akan mereview tabung untuk pembuatan es puter ya, atau tabung untuk proses pemutaran yang saya gunakan setiap hari untuk pembuatan es puter ya. Di sini saya menggunakan tabung berkapasitas 30 liter. Dan semua nanti saya akan jelaskan berapa adonan yang digunakan seluruhnya, berapa liter jadinya jika sudah melalui proses pemutaran, karena dia akan mengembang dalam proses pemutaran ya di tabung ini ya. Oke, kapasitasnya ini 30 liter. Dan ini jika sudah menjadi es, maka akan menjadi dua tabung ini. Dan ini kapasitas tabung ini yang saya gunakan ini 13 liter. Jadi satu tabung untuk proses pemutaran ini jika dimasukkan ke dalam tabung ini akan menjadi dua tabung. Jadi totalnya di sini nanti dua tabung ini akan lebih ya, karena di sini kapasitasnya 30 liter. Jadi jika dijadikan dua, ini kapasitas 13 liter, maka dia akan menjadi dua tabung. Jadi sisanya 4 liter masih tersisa ya untuk ukuran tabung 30 liter. Keseluruhan bahan seperti air untuk perebusan dan untuk santan dan semua adonan ya, termasuk susu, gula dan sebagainya, itu jika dimasukkan ke dalam tabung pemutaran ini tidak penuh ya, itu total semuanya atau total keseluruhan itu 22 liter. Maka setelah proses pemutaran atau setelah jadi menjadi es puter itu menjadi 30 liter. Jadi mengembang sekitar 8 liter ya. Nah, untuk kapasitas adonan atau seluruh adonan yang saya gunakan jika diproses atau dibuat es puter secara manual seperti ini, untuk menggunakan tabung ini secara manual, maka tetap akan menjadi 13 liter untuk adonannya ya. Dan itu juga untuk takaran santan atau liter itu berbeda. Jika untuk tabung kapasitas 30 liter ini, air untuk pemerasan santan itu sekitar 6-7 liter, tapi untuk ini sekitar 3-4 liter. Jadi jika diproses secara manual itu tidak akan bisa mengembang ya, tetap dia akan menjadi 13 liter. Jika diproses secara menggunakan mesin, maka dia akan mengembang menjadi 30 liter, berarti bertambah 8 liter. Lebih banyak keuntungannya jika menggunakan mesin. Oke, ini banyak yang bertanya gimana sih beli tabung ini ya. Ini saya pesan di bengkel. Ini prosesnya perakitan ya, karena saya lihat di toko-toko online itu tidak ada yang menjual seperti ini ya, karena ini bahannya cukup tebal. Seperti ini cukup tebal ya. Dan ini pengaduknya seperti biasa. Di sini pengaruhnya untuk pengikisan pinggir tabung ini menggunakan fiber seperti paralon ya, bahannya seperti paralon yang dibelah ini ya. Dan ini juga saya membeli mesin dahulu itu mahal ya, saya waktu pemesanan itu sekitar 11 juta. Seperti ini. Sekali lagi saya gunakan tabung berkapasitas 30 liter, tapi nanti kalian mengisinya tidak penuh ya, karena nanti jika kalian waktu proses pemutaran terlalu penuh, maka dia akan luber atau tumpah. Jadi semua adonan, semua air, pokoknya keseluruhan bahan itu hanya 22 liter dan akan mengembang menjadi 30 liter. Jadi jika kalian pindahkan ke tabung ini berukuran 13 liter, maka dia akan menjadi dua tabung lebih 4 liter. Oke, untuk menjawab pertanyaan lagi ya, dari pertanyaan yang masuk, jadi berapa porsi kah atau jadi berapa cup? Di sini jika ukuran tabung 13 liter tergantung ukuran cup yang digunakan ya. Jika ukuran cup 12 oz atau bermerek Bubble itu menjadi sekitar 70 cup, 60-70 cup ya. Jadi mendapatkan uang jika dijual 5.000 per cup, mendapatkan uang 350.000.
tergantung pengisian ya. Jika kalian bisa mengaturnya maka akan lebih segitu ya, bisa sampai 80 cup. Nah, untuk untungnya bersihnya saya bikin rata-rata itu 100.000 ya dalam satu tabung. Untung bersihnya itu semua termasuk modal buah-buahan atau tergantung isi topping yang kalian gunakan ya. Jika kalian gunakan topping hanya 2 macam atau 3 macam, itu mungkin bisa lebih dari itu untuk keuntungannya. Jadi saya ambil rata-rata keuntungan bersih ini 100.000 dalam satu tabung 13 liter. Jika kalian menjualnya 8.000 atau 10.000 per cup, mungkin bisa lebih segitu ya, pokoknya rata-rata 100.000. Oke, untuk masalah santan itu tidak direbus ya, atau menggunakan air galon, air matang ya galon, bisa juga menggunakan air isi ulang RO. Karena kalau untuk perebusan maka nantinya jadinya seperti istilahnya kolak, rasanya itu berbeda lagi, nggak seger ya. Nah, untuk susu, jika daerah kalian ada susu seperti susu bubuk atau susu full cream yang bubuk ya, jika ada bisa digunakan, jika tidak ada bisa menggunakan susu yang saya gunakan. Kembali lagi ke tabung pemutaran ya. Ini tabung pemutaran tidak ada di toko, tapi pesan dan dirakitkan ya. Saya hanya pesan. Dan untuk tabung luar itu menggunakan tabung kayu atau papan yang dilapisi dengan semen ya. Itu juga membuat sendiri, tidak beli, tidak ada, karena kalau jika menggunakan tabung selain itu bisa mudah karatan. Oke, itu tadi ya yang saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian menyukai videonya, silahkan like videonya dan share ke teman-teman. Oke, terima kasih, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam perkataan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Dan mudah-mudahan video-video di channel kami bisa bermanfaat dan menjadi barokah. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.